Tidak ada hubungannya Pak, tidak ada kaitannya dengan dana pilpres gitu. Itu kan ya bener Pak, kita kebohongan yang di terus-menerus itu kan seolah-olah menjadi kebenaran. Monggo 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 mampir wetengane Pak Desastra. Ana kembange janji, ana kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Tingkong luwe becik omong kosong Semarang kali dibanding terus Semarang rapi pikir jangkrik poso boleh tonggon melumpat ning tengah jogan wis watake priyo jaring aku sedya Kandala solewengan iya 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 jangkrik kingkong wani kering sepi Saya suwi saya apik pilih kamen ya kita ngeringan tapi wani nanggap ya jelas kan mau internasional iya betul Bu, internasional ya ini lebih ya apa Pak De? sebetulnya aku itu bergembira ya joget-joget tadi sebenarnya aku tuh bingung Ya, kelihatan dari wajahnya itu bingung. gitu ya, bingung ya, pokoknya pengen tanggal tua itu bingung atau bayar restoran ya. Oke, ini loh, aku tuh membaca di medsos, media sosial ya, kenapa? apalagi ini detik.com, jadi itu yang tak baca itu yang hal-hal yang memang fakta, bukan hoak. Ya walaupun kita itu orang kecil tapi kita bacanya yang sungguh-sungguh bermutu, beritanya yang resmi, nggak hoak ya. Dari mana detik.com? Detik.com ini mosok ada korupsi pengadaan tanah 237 miliar di Cilacap oleh ex-direktur PT RSA. Kemudian korupsi Pak De. ditahan sekarang ya. Kemudian juga ada ini dari tirto.id. Ini juga ada ex-direktur PT RSA jadi tersangka kasus korupsi di Cilacap. Sama tuh beritanya? Sama, tapi ini di beberapa media. Pun ada dari detik.com lagi ini ex-sekda sekarang. Ex-sekda Cilacap juga ditahan. Nah, kemudian juga aku buka YouTube lagi. Ini ada orang yang namanya itu Gus Yasid. Ini belak-belakan di YouTube ini. Nah, kita sekat dia aja. Iya. Di YouTube ini dia itu kok istilahnya kok kayak sing ngerti-ngerti tenang. Oh, aku nonton tuh Pak De. Iya. Kita itu masyarakat kecil ya, kita masyarakat bawah ini kalau ada berita-berita kayak gini tuh kita juga takut. Sebenarnya bertanya-tanya, kita menang pora. Iya, menang pora. Jangan-jangan hoak kayak itu. Kemudian juga ada yang namanya isu-isu pilpres dimasukin. Terus piye tuh ngomong apa? Sabar Pak De. Wartawan ya ora, aku bingung loh. Ya, istimewa saya iki loh. Aku sediain banyak ya. Didahar. Iya. Ya maaf toh Pak De. Ya wis besti banget Mbak Pak De. Wah, belakang desa lho. Ojo toh Pak De. Ini nih biar dowo susah ya Pak De nih. Oh, ini ada sate usus. Betul banget. Ini ada lumpia. Ada dong, iya. Ini ada juga ini kentir asem loh. Kunir asem. Oh, kunir asem. Iya. Mantuk iki Pak De. Nih biar kuat menghadapi hidup Pak De. Hidup dan kenyataan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada pembeli. Iya, terima kasih ada pembeli. Monggo Pak. Iya. Buka niki. Nggih, buka. Betul monggo. Ini memang pembeli kok ya. Wong kadang kalau ini kebak pun saya duduknya di atas ya. Monggo Terima kasih Bapak, niki. monggo Pak ya. Ini kita itu terus terang di sini itu angkringan ya, tempat rakyat mudoroso. Iya, mudoroso masyarakat ngobrol. Ngobrol-ngobrol apa yang dibicarakan ya. Apalagi sekarang Pak, ini loh. Ini di medsos media sosial ya, di detik.com misalnya ini korupsi pengadaan tanah 237 miliar di Cilacap
oleh ex-direktur PT RSA. Sekarang ditahan. Ini kalau kita ya toh duit 237 miliar bisa buat berdagang 5 tahun loh Pak ini Pak kita. Kok akeh kok gampang men ya. Kemudian juga ada tirto.com ini. Ada juga itu direktur RSA, ex-direktur RSA tersangka. Waduh, di Cilacap. Iya lagi rame banget tuh. Pak D ini ku maos berita-berita di medsos yang selama ini lagi beredar di medsos, di media sosial. Iya toh Pak. Kan kita cemas toh Pak. Kita masyarakat kecil itu wedi loh Pak. Ya, iya takut loh kayak gini itu loh. Ya. Gimana Pak? Lu kayaknya kalau Bapak ini kayak orang-orang. Bapak baca beritanya juga enggak itu Pak? Baca berita enggak Pak? Saya ramai mengikuti Pak. Kebetulan itu kan aset di PT saya Pak. PT RSA itu Pak. RSA. Berarti itu kita itu nggak salah ya? Iya berarti bisa tanya-tanya. Tanya-tanya langsung daripada kita bingung. Daripada jenengan dari tadi tak delok. Mau tanya? Bingung. Kenalan dulu. Iya. Nomor telepon? Iya, nanti ya. Ya ini tadi itu saya sama ponakan saya tuh. Ya istilahnya udah kayak perkara ini di sini gunung, di sana gunung, di tengahnya sarang buaya. Ya saya bingung, kita bingung. Kalau nggak tahu bisa berbahaya. Makanya karena ada kerudung bahaya itu tercipta karena kita tidak tahu. Iya. Kalau kita tahu, insya Allah kita iso golek dalan. Sing ora bahaya, Pak. Bahaya betul Pak, betul Pak. Iya. Ini ngemeng-ngemeng. Boleh nih. Kenalan Bapak siapa sih Pak? Kulo Aji Pak. Aji Wibowo. Pak Aji Wibowo. Disingkat Jiwo Pak D. Jiwo. Napa artinya? Sisi Turdowo. Oh, Sisi Turdowo. Ya. Sama pengamen saya ya. Oh, ngaten. Cindek. Siji tur cedek ya. Beda kecamatan berarti. Kalau Bapak ini yang kitanya kalem ya tapi kayak pinter juga. Iya. Bapak sinten iki? Kalau kaulo nah asmonipun Mas Takin Pak Sastro. Kebetulan saya ini sebagai direktur PT Rumpun. Oh tadi. PT Rumpun menika pemegang sahamipun PT RSA yang dikelola oleh Pak Haji. Oh iya ini by the way. Ngameng-ngameng ya. Mungkin Pak D-nya Mbak Vita lho. Iya. Gaul banget itu. Saya sosmedan terus itu. Sering baca tafsir mimpi ini loh. Ya, pinter ya. Enggak tadi loh. Apa namanya? RSA singkatan apa sih Pak? PT Rumpun Sari Antan. Oh. Antan itu aneka tanaman Pak D. Jadi kita di Cilacap itu tandur-tandur. Nandur bunganya sampai nandurnya. Nah ini tanya ke langsung aja Pak D. Daripada bingung-bingung tuh dari tadi. Di sini gunung tadi loh. Iya benar. Jadi duduk permasalahannya tuh gimana sebenarnya Pak? Ya. Permasalahan yang korupsi ini. Betul. Iya, kan ada sangkut pautnya tuh sama PT RSA itu kan Pak tadi kan. Iya Pak D. Peristiwanya itu di tahun 2023. Itu korupsi karena ada pembelian aset PT kami dibeli oleh PT CSA. PT CSA itu PT-nya dari Pemkab Cilacap. Jadi ada indikasi kerugian uang negara dalam bentuk APBD untuk membeli lahan kami. Itu dilidik oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tim pidana khusus. Sudah dilidik, sudah disidik dan sekarang sudah masuk ke persidangan pertama di Pengadilan Negeri Sumatera. Itu akan pun Mbak D. Kronologisnya itu berarti menikah Mbak Vita terkait pembelian tanah oleh PT CSA kepada PT RSA yang menggunakan anggaran negara. Itu legal nggak tuh Pak? Negara kan? Menggunakan anggaran negara yang saat ini proses prosedurnya sedang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang tadi dipun sampaikan Pak Haji. Betul. Sudah sampai tingkat sidang pertama gitu. Nah ini kan katanya Pemdam Diponegoro yang melaporkan nggih. Oh, sanes iku, salah Mbak. Gimana Pak? Jadi tidak ada kaitannya dengan Kodampa. Oh, nggak ada kaitannya. Jadi
Kejaksaan Tinggi dalam rangka menyelidiki kerugian uang negara itu tidak nunggu ada laporan, Mbak. Tidak perlu ada dumas ataupun ada laporan dari pihak tertentu. Cukup pemberitaan dari media, isu yang berkembang dalam masyarakat itu mereka sudah bisa memulai penyelidikan. Kan kejaksaan juga punya intel. Iya. Sangat jelas toh Pak D. Iya. Pun bingung mulai Pak D. Enggak. Masih. Iya. Yang YouTube itu loh Pak D. Iya, yang ngangkat di YouTube itu loh. Yang namanya Gus Yasi itu. Itu kok katanya di podcastnya dia bilang itu pernah konfirmasi dengan kedua belah pihak, iya loh. Jadi itu tanggapannya gimana Pak? Gimana tuh Pak? Ini siapa sih Gus Yasi? Mas Hakim sampun pernah dihubungi? Kalau saya Pak D, kebetulan saya juga pengelola, tapi tidak secara langsung. Nah Pak Haji ini pengelola ya secara langsung. Kalau saya pribadi Pak D, itu belum pernah ada konfirmasi Pak D ke PT Rumpo. Nah kalau untuk PT RSA mungkin Pak Haji sakit. Saya juga tidak kenal Gus Yasi. Lah gitu terus cuman saya kok kebetulan kok nggih mirsa ini ngali nih di YouTube ya. YouTube-nya niku. Nggih, namanya kan orang panik Pak D. Kalau di YouTube kan sudah mengaku sendiri beliau terperiksa. Mengaku menerima uang juga. Betul. Katanya menerima uang 20 miliar ya. Tapi nggak tahu itu uang apa. Gimana nih Pak? Itu gimana itu kalau kayak gampang ya duit akeh lho ya. Tapi gue tuh gembus tuh akeh ya. 20 M. Uang negara kan kata. Oke, nah di YouTube-nya itu kan si G itu ngomong katanya menerima uang 20 M, 20 miliar. Banyak ya, itu besar ya nominalnya ya. Tapi nggak tahu itu dari mana asal usulnya uangnya. Nah, itu dan gimana? katanya sudah habis sih Mak. Lah pangan tikus po. Aduh. Gimana nih tanggapannya itu Pak? Iya, saya juga lihat itu Pak D. Itu Gus Yazid mengakui dapat 20 M. Iya. Cuman ngakunya nggak tahu uang dari mana. Itu kalau saya melihat peristiwa itu yang namanya uang hasil korupsi. Itu orangnya menerima itu tahu atau tidak. Tetap ada konsekuensi hukumnya. Iya, ada konsekuensi hukum. Itu termasuk pidana juga. Gitu. Tapi kalau 20 M mestinya kan tahu uangnya dari mana nih. Harusnya ya. Kok mau menerima? Berarti kan dia tahu sesungguhnya. Tapi kan ini kan hukum ya. Jadi kan kita kayaknya kalau bicara takutnya salah. Ini pengamen aja terima di atas 100, di atas di atas 100.000 aja aku takut ngewel ya, naik 100 ke bawah ya kan. Ini mesti saweran. Di atas 100 bingung ya iki ngewel. Nah, sekarang kan ini kan zaman AI. Kita bisa tanya loh. Cak GPT. Boleh. Kira-kira itu kalau orang nerima duit hasil korupsi tidak tahu itu hukumnya bagaimana? Kena hukum apa enggak? Ini kita tanya. Tanyain aja. Cobi. Mbak Yu, kakak. Cek turu. Halo, aku baik, terima kasih. Gimana kabar kamu? Semoga hari ini menyenangkan ya. Mau tanya, Kak, semisal ada orang terima uang hasil korupsi, tetapi mengaku tidak tahu asal usulnya, apakah termasuk pidana? Nah, itu memang topik yang kompleks. Secara hukum, biasanya kalau seseorang menerima uang yang diduga hasil korupsi, mereka tetap bisa dikenai pidana, meskipun mengaku tidak tahu asal-usulnya. Tapi tentu saja itu tergantung kepada bukti dan bagaimana proses hukumnya berjalan. Jadi memang bisa saja termasuk pidana, tergantung konteks dan penanganan kasusnya. Oke, termasuk TPPU pasif ya, Kak? Betul, termasuk dalam tindak pidana pencucian uang pasif. Artinya kalau seseorang menerima uang yang diduga berasal dari korupsi, mereka bisa saja terlibat dalam pencucian uang meskipun mereka tidak tahu secara langsung sumbernya. Jadi memang bisa jadi kasus yang lebih kompleks.
Oke, makasih Mbak. Oh. Nah, ini jelas ini. Jelas tuh. Terlibat pencucian uang. Dugaannya bisa menjadi pidana pencucian uang. Iya, tetap ada hukumannya berarti. Makanya sekarang ada konsekuensi hukumnya. Setiap keputusan hukum pasti ada suatu konsekuensi yang mengikuti. Betul. Bi, sekarang tuh Bi, takut tuh hati-hati loh Bi. Kalau mau nyuci pakaian. Iya, kenapa Pak Di? Kantongnya tak periksa sih. Nanti uang kecuci, aku tak payung kecuci uang. Disetrika dulu ya Pak De. Itu beda. Nah, ini sebenarnya secara lebih spesifiknya tuh gimana sih Pak proses pembelian itu bisa terjadi? Apakah sembunyi-sembunyi? Atau gimana? Iya, bukan sembunyi-sembunyi. Ini kan sudah direncanakan, sudah dirembuk Pak D. Antara pembeli Pemkab Cilacap melalui PT CSA dengan pihak pemilik aset. Iya, itu sudah dirembuk, tapi berdasarkan fakta di persidangan. Nah, kan kemarin kami hadir nih, sidang pertama tanggal 3 Oktober kemarin. Dalam bacaan dakwaan itu terjadi dugaan permufakatan jahat. Jadi antara pembeli Pemkab Cilacap, pejabat-pejabatnya dengan pejabat di RSA itu melakukan permufakatan jahat. Sehingga di situ didakwakan bahwa ada umpan balik hasil dari pembayarannya. Disitulah muncul tipikornya Pak Di. Korupsi kalau dalam sepak bola yo no kickback gitu loh. Umpan balik Ya. Konspirasi. Bancaan Pak Di. Bahasanya di angkringan itu bancaan. Oke. Ini sekarang kan banyak orang yang terlibat ikut bancaan. Kena. Hati-hati loh nek untuk bacaan. Buka isi. Sebelum duit. Buka isi. Ngatan Mbak Vita. Oke. Dan ya pasti harus tahu masalahnya juga ya Pak ya, kok dapat sesuatu itu ya Pak ya. Jangan tiba-tiba asal terima, asal kantongin, Pak D juga tuh. Iya, makanya hati-hati. Ya mesti. Kita walaupun orang kecil juga hati-hati loh. Terus kesangkut-sangkut. Nah untuk bacaan, ya makanya dibuka dulu. Dibuka dulu. Yang penting jelas lah ini dari siapa dikasihnya, bentuknya apa, kita tahu. Oke. Walaupun jerone ingkung. Ada ingkung saka pitik colokan. Bener Pak D. Ini kan kemarin saya juga nonton YouTube-nya kan. Iya. Nah, ini kan di podcast GY itu Gus Yazid ya? Iya. Dia bilang ada akta nomor 16 gitu yang justru membatalkan akta nomor 1. Itu maksudnya gimana sih? Ini Pak Haji bisa sangat lebih jelas menjelaskan Mbak, karena setahu saya ada banyak akta itu Pak Haji. Oh gitu. Pakai 2. Gus Yazid itu pakai 2 akta ditong-tongkan gitu. Di jembreng-jembrengkan 2 akta wis koyo wis menang HAM. Iya. Itu sebetulnya gini Mbak, proses jual beli itu kan banyak kesepakatan yang terjadi sebelumnya. Iya. Apakah Dirut yang sekarang jadi tersangka dan ditahan itu berhak untuk menjual? Oke. Itu juga banyak akte yang sudah dibuat. Jadi kalau Gus Yazid cuma menjembreng 2 akta, bacaan kita itu ada 36 akta. 36 akta. Setebel apa itu Pak? Banyak. Ada kok tadi. Ada. Di bawah ya Pak ya? Di bawah ya? Ini loh. Oh iya. Aktanya tuh segini loh yang kita Boleh. Lah yang dilihat di YouTube cuma 2 ya Pak? 2 tok. Lah ini banyak banget sih. Kayak novel kayak skripsi nih. Ini seperti kitab. Wis. Yang jadi kita sudah pelajari. katam. Alhamdulillah sama disusul. Gitu Mbak kita. Oh, kalau dibandingkan sama ini ya banyak ya. Nah, ini kan nggak mungkin saya jembreng. Oh iya. Isinya lebih lengkap pasti ketimbang 2 yang dihadirkan di podcast itu ya Pak ya, benar-benar. Kalau mau adu data saya tidak mau. Oke. Data valid kok diadu dengan data yang tidak valid Pak. Itu abal-abal. Walah. Ngaten. Banget tentu yo. Dan mungkin tidak dibaca akte itu. Mungkin Gus Yazid hanya dereng-dereng tanpa dibaca. Jadi Pak, kita harus juga menelaah. Karena main gitar senare kawan. Leren sebentar, ada yang mau lewat. Monggo mampir wis tengane Pak Desastra. Ana kembang janji, ana kembang tresno giliran ning ati gawe lego.
ngemeng-ngemeng dari pertanyaanmu tadi. Ya, itu semakin menarik juga. Saya juga ini saya baca di media sosial ini Gus Yazidnya itu mosok apa namanya kok merembet sampai ke Pilpres sih. Lah, masalahnya kan ini jual beli ya, Pak De. Kok sampai situ ya, Pak De? Dana Pilpres sih. Gimana ini ya, bisa Pak? membuat huru-hara nasional. Nah, itu bingung. Gampang dana Pilpres dipakai untuk macam-macam. Iya loh. Iya. Kok kayak film India loh, Pak. Sekali lagi loh, Pak ya. Mas, Pak. Film India juga gitu ya. Kalau film India itu kebohongan yang dilakukan terus-menerus itu bisa menjadi kalau masyarakat akhirnya bisa terbawa dari kebohongan itu loh. Nah, ini kita tanya yang ngerti. Iya, Pak. Gimana itu, Pak? Kok ada hubungannya sama dana Pilpres itu gimana? Kalau dana Pilpres, Pak De, nggak ada kaitannya sama sekali dengan tipikor pembelian aset kita. Tidak ada sama sekali. Itu kan ya bener Pak De tadi, kebohongan yang di terus-menerus itu kan seolah-olah menjadi kebenaran. Iya, benar. Tapi saya yakin kalau dari pernyataan-pernyataan Gus Yazid yang sebelumnya itu tidak ada yang benar, itu ya ini bisa jadi nanti masyarakat yang nilai ini sesat atau sesat banget. Oh, betul. Jangan-jangan ini fitnah, Pak. Kan jangan-jangan ya, Pak. Karena kalau kita tadi bahas itu kan isu ini kan terkait pembelian. Betul. Tidak ada hubungannya, Pak De. Tidak ada kaitannya dengan dana Pilpres. Justru sesuatu informasi atau statement yang tidak didukung berdasarkan data dan fakta secara hukum itu berpotensi menyesatkan opini publik. Jadi kayak Mbak Bita, Pak De Sastro kan jadi malah bingung kan? Gitu kan? Bingung itu, Pak. Iya. Nanti jangan-jangan saya dari Angkringan malah jadi politisi ya. Biasa tuh Pak De, ngakuni Joko. Ngerti aku arah. Ngerti aku arah ya. Ini ya Pak, masih ngomongin soal podcast ya. Soalnya saya juga nontonin kan sama Pak De kemarin kan. Nah, itu kan dia sempat bilang tuh si GY ini ya, bahwa kasus di Kejaksaan ini tuh pernah ada rencana untuk di take down. Nah, itu maksudnya gimana ya? Bener pondak tuh ya. Emang ada indikasi ke sana atau cuma rumor? Itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin Gus Yazid bilang begitu ben ketok sangar. Ben ketok di belakangnya itu banyak dekengannya pusat ya. Tapi yang namanya salah itu nanti juga pasti akan seleh. Iya, cuman kita juga perlu mempertimbangkan faktanya. Proses hukum ini kan berjalan, kan gitu. Sudah ada penetapan 3 tersangka dan sudah mulai proses berlangsung ya ini ya persidangan kan gitu. Ya kita seharusnya apresiasi lah dengan oleh aparat penegak hukum ini. Betul Pak, langsung tahu ya ini tersangkanya ini. Oh, Gus Yazid tidak tersangka. Tidak terperiksa. Belum menginjak jadi tersangka. Dia terperiksa dalam pemeriksaan itu mengaku menerima dana. Yang nggak tahu itu asal usulnya dana apa. Padahal dia nggak tahu. Nanti di akhir-akhirnya yang sudah memakan dana itulah akhirnya kena. Berarti memang nggak ada sangkut pautnya juga sama dana Pilpres, itu memang murni dari 2 perusahaan, nggak ada sangkut pautnya juga sama Kodam gitu nggak? Iya itu kok berani-beraninya ya, itu kan berarti kan menciptakan opini liar. Jadi misalnya masyarakat jangan sampai terpancing dengan apa yang ada di medsos ya Pak ya. Tanyakan kepada yang tahu. Kayak kita mungkin sambil menjelaskan juga Pak De, dalam negara hukum Mbak ya. Kebenaran hanya ditentukan oleh bukti dan proses hukum yang sah. Betul. Bukan opini sepihak. Iya. Dan bener Pak De tadi juga ya, kalau nonton berita itu jangan cuma di satu media aja. Tapi juga harus cari media, bener nggak ya? Dicek check and recheck ya. Cari media lainnya gitu. Mungkin Pak De tadi nonton YouTube, terus habis itu baca berita. Beritanya juga nggak cuma satu ya, nggak cuma dari detik.com juga, tapi tadi dari mana tadi Pak De? Film India. Waduh, beda itu hiburan. Dari malam-malam ini saya tak bawa tafsir mimpi loh ya, nanti malam keluar berapa loh ini tak baca. Berarti
kesimpulannya kalau misalnya membaca tuh ya jangan cuma dari satu dan jangan langsung percaya sama satu nih. Gini loh Vita, Pak D. Jadi kalau mau pastinya yang betul-betul faktual hadir di persidangan. Lalu terbuka untuk umum. Berarti dari obrolan podcast GY yang kita tonton itu saya sama Pak D tonton tuh ternyata nggak ada yang benar no Pak D. Iya. Kalau saya perhatikan di YouTube-nya Gus Yazid, itu kan Gus Yazid ngaku dapat informasi dari tersangka ANH. Itu keterangannya ANH di pengadilan sama keterangannya ANH dengan Gus Yazid beda loh. Beda tuh. Wah. Loh saya beda sekali. Nek gitu ki. Betul. Nah, saya juga nggak tahu ini yang bohong itu ANH-nya atau Gus Yazidnya. Wah. Iya. Kok sosok berani-berani. Itu membingungkan sebenarnya kalau untuk kita orang awam ya Pak D ya. Dengan pertimbangan informasi dari yang lain kan gitu Mbak. Nah publik kan bisa menilai sih benar-benar lagi ke publik yang nggak cuma dari satu pihak ya. Nah untung nih dari PT RSA-nya ada di sini ya Pak, jadi kita bisa tanya-tanya lebih lanjut betul. Padahal tuh kalau menyebarkan hoax ya sesuatu yang nggak bener dari faktanya itu juga itu kena lu. Ada hukumannya ya? Ada konsekuensi hukumnya Mbak. Padahal kan ini yang diobrolin kan tentang kasus hukum gitu. Tapi kok banyak hoax itu gimana ya? Ya itu loh. Akhirnya campur baur, masyarakat akhirnya sing bingung toh Pak D. Iya, Pak D dari tadi bingung terus toh. Bingung. Saya bener saya bingung. Penjelasan Pak Haji kita tadi sudah ada gambaran ya. Iya betul Pak. Iya soalnya bener kan tadi kita ngomongin soal podcastnya ternyata bener yang disampaikan juga kok banyak zonnya nih. Iya, banyak bohongnya daripada dustanya. Waduh, iya itu makanya jadi tahu kitanya ya. Mungkin buat saya Pak D termasuk yang orang awam ini jadi lebih ternyata gitu toh. Iya, tanyakan pada yang tahu. Atau datang di pengadilan. Kalau pengen tahu lebih lanjut. Iya. Dan yang pengen tahu bisa tuh datang sana nih. Bisa di Suratmo Mbak. Suratmo? Iya, Tipikor. Pengadilan Tipikor Pak. Tidak terasa. Tidak terasa maksud tidak terasa. Saya mau kulaan Pak. Oh iya. Saya bukan kusir loh ya. Boten kulaan, boten saged satya. Boten saged satyan, boten angsal arto. Sing mesti tadi gresik lamongan, makan dhisik lagi omongan. Monggo mampir wetengane Pak D Sastra. Ono kembange janji, ono kembange tresno, giliran ning ati gawe lega. Angkringan paling komplit di sini ya loh. Di samping makanannya juga komplit ya. Kita terus terang aja kita membantu para UMKM Pak. Biar laris juga. Ini ada pengamennya ya. Kita menampung mereka. Niki laris tur nyatis Pak. Berarti tadi itu sejak tadi kita ngomong masalah medsos dari Gus Yazid. Iya, podcast itu. Itu berarti tidak benar. Iya, yang soal ngomong nggak pernah jebule ternyata ya jebule nggak pernah konfirmasi ke kedua belah pihak. Hanya satu aja yang tersangka itu. Tersangkanya ya. Masa konfirmasi kalau tersangka? Nah, iya benar sih. Kudune kan balancing ya. Iya toh. Balance kudune toh ya. Iya. Harus mencari sumber informasi yang tepat. Betul, terus yang dana yang itu tadi yang 20M tadi. Iya, itu ternyata juga kalau ditarik kesimpulan, tarik kronologisnya ya harusnya tahu tuh. Untuk sak truk ya. Tapi semua informasi yang ada ini pasti nanti akan dibuktikan di proses pengadilan ya. Siap. Wah, jadi nggak sabar pengen tahu ya Pak D ya. Gimana kelanjutannya nanti? Terus juga ada ini di sini juga itu loh Pak, tadi sing rekayasa Pemkab. Sing dia rekayasa biar istilahnya bisa beli tanah perkebunan itu. Oh itu, terus ngeten, itu gimana kan direncanakan dibeli oleh Pemkab Cilacap, ingin membeli asetnya RSA.
Waktu itu Pemkab Cilacap itu menggunakan badan usaha PT KIC, Kawasan Industri Cilacap. Ternyata kawasan industri Cilacap itu diklasifikasi usahanya tidak ada perkebunan, sehingga terjadilah pemufakatan. Dibuatlah perda baru. Perda baru itu sebetulnya tidak boleh Pak D menjelang pilkada membuat perda. Itu dipaksakan membuat perda, sehingga diputuskan dalam perda itu membentuk PT baru Cilacap Segara Harta dengan klasifikasi usahanya perkebunan, bisa membeli lahannya PT RSA. Supaya apa? Supaya nanti uang yang dibayarkan untuk membeli itu bisa dugaannya untuk banca. Kalau uang sebesar itu Pak, kita gunakan dengan cara-cara yang baik dan bijak untuk nilai-nilai kemanfaatan hidup rakyat Kabupaten Cilacap, tentu itu sangat banyak bisa memberi kontribusi nilai-nilai manfaat secara luas. Benar. Mungkin akses jalan bisa lebih baik, betul untuk membangun sektor ekonomi yang lebih, bangun angkringan tiap RW nanti ada. Mungkin bahkan tiap RT Mbak. Mantap ya. Kalau 237 miliar. Iya. Kalau digunakan dengan benar ya, itu uang besar soalnya ya Pak. Yang 20 M aja udah gede, apalagi nih 230. Banyak lebih. Banyak banget tuh Pak. Aku tuh udah bisa bayangkan. Lah ya makanya ya. Nggak mungkin itu sama angkringan toh. Jadi kalau melihat ini Pak, mungkin ada kesimpulan atau pesan-pesan buat masyarakat. Iya dong, mungkin harus recheck lagi. Jadi gini, yang namanya Gus Yazid itu kan tokoh masyarakat. Iya. Tokoh agama. Iya, betul. Jadi mungkin harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan statement. Jadi jangan sampai statement ini, kalau indikasi yang saya tangkap ini kok malah memecah belah institusi bahkan negara. Mungkin membenturkan kayaknya ya. Bahaya nih. Sedangkan kita sebagai warga masyarakat itu kalau mencari berita harus betul-betul yang sesuai. Betul. Kalau misalnya dari medsos, dari media online itu harus yang reputable, yang terpercaya. Betul. Tapi yang paling bisa dipercaya adalah di persidangan, fakta-fakta di persidangan. Iya, langsung lihat ya Pak ya, langsung tahu. Karena sudah melalui proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian. Termasuk kayak kita juga Pak Desastro, kita juga dalam obrolan ringan ini ya, tentu sebuah statement itu kan juga ada konsekuensi ya Pak. Ya apalagi di era digital seperti sekarang ini, informasi itu kan sangat cepat sekali. Betul. Di media sosial, di platform-platform yang lain. Makanya harapan saya pun juga menghimbau pada diri saya sendiri juga Mbak Dita, karena saya pun juga sebagai manusia biasa yang tentu banyak kekurangan juga. Makanya dalam memberikan informasi, statement, opini, tentu itu juga harus punya dasar-dasar yang jelas. Begitu juga saat kita menerima informasi dari orang lain, tentu juga perlu memperhatikan hal-hal yang harus dijadikan dasar untuk kita. Mungkin yang pertama Pak D, mencari sumber informasinya dulu, kan gitu. Betul. Yang kedua, kalau kita meragukan atas informasi itu, mungkin kita perlu bertanya, verifikasi kebenaran, bertanya kepada yang bersangkutan. Betul. Tujuannya kita untuk mentelaah, kan gitu, supaya informasi yang kita terima ini tidak serta-merta menjadikan kita menyimpulkan informasi ini benar atau salah, tidak telan mentah. Tidak telan mentah, karena kalau kita mendapatkan informasi yang salah dan kita menyampaikan informasi salah itu kepada orang lain, Pak D, berarti kan kita merugikan diri sendiri dan orang lain juga, Pak D. Itu ada konsekuensi hukumnya. Ada konsekuensi hukum, tapi kalau informasi yang kita terima itu benar dan kita juga menyampaikan kepada orang lain itu benar berdasarkan data dan fakta yang ada, insya Allah kan ini memberi informasi ini menerangkan permasalahan-permasalahan yang lebih baik ke depan, manfaat pada orang lain. Itu mungkin gambaran dari saya seperti itu sih. Pak Haji ada gambaran lagi tidak?
Sampun selain teri tadi lo ya. Ya saya itu sampun tetel iki, Pak. Jadi buat masyarakat jangan nge-share aja ya. Biasanya tuh kalau nerima di grup tuh ada info artikel misalnya dikirim ke grup. Terus dibaca langsung share ke grup lainnya. Nah, jangan asal diterima. Iya, benar-benar. Kesimpulannya itu informasi harus diverifikasi dulu, dicari sumbernya dulu kan gitu Pak De. Betul. Ditanyakan dulu baru disampaikan ke publik. Biar publik yang menilai apa yang kita sampaikan. Cek, recek, cross check. Dan akhirnya tidak terasa ya, Pak. Siap. Tidak terasa ya, akhirnya ya. Ini ada kelinci ucul mlebu ning omahe Mbak. Kebenaran akan muncul walau di akhir cerita. Iya. Kemudian Siti Aisyah luru. Oh iya. Oke, apalagi? Siti Aisyah turunin di pan. Cakep. Kita berpisah ketemu minggu depan.